pemimpin seringkali menyampaikan pesan-pesan penting yang mencerminkan dirinya. Salah satu pesan penting terhadap media adalah kritik adalah bagian dari demokrasi. Saya menghargai setiap kritik yang konstruktif dan akan selalu berusaha memperbaiki diri serta kebijakan-kebijakan yang kami terapkan demi kebaikan bersama. Selama 1 jam ke depan, saya Zaki Yusuf hadir bersama Anda dalam program Sapa Netizen. www.moveonlineradio.com. Senang sekali untuk sore hari ini saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda yang menyaksikan kita nanti langsung dari channel YouTube Move Radio Official dan yang mendengar kita secara langsung dari www.moveonlineradio.com. Jadi kalau sudah dari beberapa waktu lalu Anda yang mendengarkan kita di Move Radio itu sudah sempat follow ya Instagramnya Move Radio dan sudah tahu bakal ada tamu saya di program Sapa Netizen, yaitu saya mungkin manggilnya Abang aja ya. Jadi kalau Anda bisa melihat langsung saya dari channel YouTube, tampilannya masih muda sekali. Apakah kita akan bisa menggali lebih banyak seperti apa caranya berpikir, seperti apa caranya bertindak? Anda ikutin 1 jam ke depan bersama saya dalam program Sapa Netizen bersama Bang Nixon Nababan. Selamat sore Bang. Selamat sore Jaki. Saya tidak ingin menjelaskan siapa Abang, tapi mungkin saya kasih kesempatan Abang menjelaskan siapa diri Abang ke para netizen. Terima kasih buat pendengar Move Radio, Bung Jaki. Saya mengucapkan terima kasih sudah diundang menyapa netizen programnya ya. Saya Nixon Nababan, lahir di Tapal Utara, anak seorang guru, petani, ya. Besar di Siborong-Borong. Kalau ada lagu sayur kol ya gitu. Kemudian tamat SMA, saya pernah kuliah setahun di Medan Area. Kemudian pindah ke Jogja. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Kita diajari di sana bagaimana konsep pembangunan bottom up, dari bawah ke atas, dari desa. Waktu itu kan Orde Baru ya, masih top down gitu ya. Nah kemudian tamat kuliah Jakarta, pernah kerja serabutan begitu ya. Baik. Kemudian kita bisa bekerja di Media Indonesia sebagai wartawan. Ya, 97. Berarti Abang pernah di Media Indonesia juga? Pernah di Media Indonesia. Nah kemudian mencoba peruntungan di bisnis. Dan puji Tuhan bisa berhasil. Ya, kemudian saya masuk partai politik. Dan ketika itu mama saya meminta kami anak-anaknya harus ada yang pulang kampung. Marsipaturi Utanabe. Ya, Marsipaturi Utanabe, memperbaiki kampung halaman kira-kira begitu. Dan saya ditunjuk keluarga. Nah kemudian Ibu Ketua Umum, Ibu Mega menyetujui karena saya adalah kader Partai PD Perjuangan. Betul. Dan kemudian saya mencalonkan diri 2013. Proses politik ketika itu dua putaran, belum seperti sekarang ya. Selisih betul. 1 bisa dilantik toh. Nah itu 2 putaran dari 8 calon. Saya bisa memenangkan pertarungan. Dan kemudian saya menjadi bupati, dilantik 2014. Jadi bupati 2 periode. Sampai 2024 kemarin April habis jabatan. Nah kemudian setelah saya bupati, saya kuliah lagi di USU, Universitas Sumatera Utara, S2. Kemudian kuliah lagi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, ambil S3. Waduh. Ya. Nah, jadi intinya dari semua ilmu dan pengalaman sebagai bupati dan ilmu juga kita terapkan ini harus linear. Biar kita tidak melakukan kebijakan itu tidak sor sendiri. Setuju. Artinya apa ide gagasan kita ini kan harus juga kita kawal secara akademiknya seperti apa gitu. Teorinya seperti apa. Nah, sehingga setiap penganggaran, setiap kebijakan itu bisa terukur seperti itu. Jadi ada parameter-parameter yang kita lakukan dengan anggaran yang terbatas. Tentu harus kita tetapkan juga skala prioritasnya seperti apa dan bagaimana menyelesaikan ini. Sehingga kita bisa nanti dampaknya kepada masyarakat itu bisa dirasakan secepat mungkin. Banyak
pemimpin melakukan kebijakan tapi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kan bisa tidak dipikirkan. Tidak dipikirkan. Nah, itu yang harus kita sinergikan sehingga setiap saya melakukan kebijakan itu selalu menggunakan parameter kajian akademiknya seperti apa. Nah, kemudian setelah saya selesai menjabat jadi bupati, sebenarnya rasa-rasanya itu saya pengen istirahat seperti itu ya. Nah, proses sebagai bupati 10 tahun itu kan jujur Jaki menguras ini ya. Menguras energi. Sangat melelahkan. Karena bisa dibilang saya itu baru tidur jam 3 pagi itu, jam 4 pagi. Jadi rumah dinas itu kayak rumah sakit gitu. Antri bertamu. Iya. Kita menerima tamu, mendengar aspirasi masyarakat dan juga setiap sekali sebulan minimal sekali sebulan saya selalu sempatkan waktu saya menginap di desa, turun ke desa dan menginap, bertemu dengan warga-warga kita di desa, melihat kondisi desa itu. Nah, yang pada intinya harus kita eksekusi karena saya tadi ilmu pengetahuan yang saya dapat itu adalah desa itu harus merdeka, desa itu harus kuat, baru kota maju. Jadi kalau saya cara berpikirnya betul. Saya cara berpikirnya itu adalah kita utamakan dulu smart village, baru kita bicara smart city. Itu kalau kita bicara smart city, smart village itu tidak kita tuntaskan, bohong itu berarti kita akan selalu bangsa import gitu. Kan raw material kan di desa ya. Betul. Sumber daya alam kan di desa. Bagaimana desa ini sebenarnya ekonominya jalan, tentu kuncinya kan di infrastruktur jalan, jembatan, listrik dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya ini sudah tuntas, ini akan bergerak dalam bentuk UMKM sehingga mensuplai kebutuhan kota. Betul. Pada titik dia bisa mensuplai kebutuhan kota, pada titik itulah Indonesia berdikari. Tapi kan nggak gampang berbicara masalah smart village ini ya Bang ya. Karena memang kan dari hulu ke hilir juga nih masalahnya sebenarnya kalau bicara masalah smart village. Tapi yang ingin saya tanya ke Bang Nixon, apa rasanya bisa memenuhi panggilan jiwa dari orang tua yang akhirnya Marsipaturi Hutanabe harusnya bisa mengembangkan Tapanuli Utara yang kalau dibilang kan sumber daya alamnya juga cukup tinggi sebenarnya. Betul sekali. Saya ingin dengar dari Bang Nixon sebenarnya seperti apa sih Taput saat ini? Taput saat ini semua desa sudah merdeka, sudah bisa masuk kendaraan roda 4, listrik sudah masuk. Tinggal sekarang tugas pengganti saya nanti ada beberapa dusun lagi. Sama peningkatan kualitas jalan. Ada yang kita buka jalan bertahun-tahun itu posisinya sekarang sudah rabat beton, sudah ada perkerasan. Nah, nanti tugas selanjutnya bagaimana perkerasan itu dibuat jadi pengaspalan gitu ya. Ada peningkatan. Karena sekali lagi masalah di Tapanuli Utara itu kan kompleks. Pasti. Rumah sakit yang mohon maaf hanya berapa orang dokter, spesialisnya hanya satu. Puskesmas yang jam 2 udah tutup, itu kan. Nah, kemudian sekolah yang masih bayar dari SD, SMP, SMA itu masih bayar waktu itu kan. Nah, kemudian juga petani kita masih nyangkul, kan gitu kan. Jalan masih lapen dari 1.500 jalan kita existing, itu hanya 0,5% layak jalan, tapi statusnya lapen bukan hot mix. Ya, kemudian juga masalah perumahan yang mohon maaf jamban masih tidak memenuhi standar kesehatan, stunting yang cukup tinggi, pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang tinggi, disparitas yang lebar. Nah, itu yang kemudian saya petakan. Kemudian saya buat program di sektor pertanian, misal kita lakukan pupuk setelah panen baru bayar, mekanisasi pertanian, kita juga buat yang namanya program Panglima, pengolahan lahan tidur sehingga produktif. Nah, kemudian pembukaan jalan, interkoneksi desa, dusun dan kecamatan, kualitas jalan jadi hokmik gitu ya. Kemudian juga di sektor kehutanan juga ya, bagaimana kita membuat tanah adat, tanah wilayah, menjaga hutan itu tidak berubah fungsi, tetap menjadi hutan yang asli, tapi juga masyarakat kita bisa mengambil hasil hutan untuk kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian juga di sektor kesehatan, puskesmas 24 jam, rumah sakit dokter spesialis kita lengkapi semua. Rumah sakit sekarang itu sudah menyetor PAD puluhan miliar ke kita yang dulunya subsidi. Nah, kemudian juga
di sektor pendidikan dulu yang masih bayar-bayar gitu ya. Kemudian setelah saya bupati, saya buat program sekolah gratis SD, SMP, SMA. Artinya warga Tapanuli Utara sudah sangat merasakan sekali. Sudah sangat merasakan program yang sudah Abang buat selama 2 periode di sana. Angka 2023 tentang Taput dari Biro Pusat Statistik itu bisa di searching di Google. Penduduk kita nambah, tapi kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang, dan kesenjangan sosial makin menipis. Nah, itu pertumbuhan ekonomi positif. Pertumbuhan ekonomi negatif, ekonomi tumbuh, tapi pengangguran nambah, kemiskinan nambah, bansos nambah, dan kesenjangan sosial makin melebar. Itu menurut saya negatif. Gitu. Jadi beberapa tahun lalu saya pernah dapat skrip dari teman saya untuk membaca profil Tapanuli Utara. Yang saya baca profilnya Anda bekerja keras mendatangkan dokter dari Medan mungkin untuk ke sana menyelesaikan masalah sanitasi. Mohon maaf, yang saya lihat gambarnya di sana itu banyak orang yang masih dipasung. Pada saat itu. Tapi kan Anda menggunakan trik dengan pendekatan pendidikan, dengan pendekatan analisis sebenarnya, sehingga mendapat jawabannya. Ternyata jawabannya adalah barangkali sanitasi atau cara mereka membersihkan diri yang salah. Apakah itu terselesaikan, Bang Nixon? Jadi ini adalah program kita dan itu dapat penghargaan tingkat nasional. Program bagaimana kita menuntaskan masalah-masalah orang yang tidak terlayani dengan baik di keluarga dan di lingkungan yang kena pasung itu. Kita buat semacam tempat itu ada di Pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan. Kita relokasi ke sana, mereka itu kita tempatkan ke sana dan kita obati, kita berikan mereka pendekatan-pendekatan humanis sehingga mereka bisa sembuh. Dan mereka bisa kembali sembuh. Keluarga. Bisa sembuh. Bisa sembuh, bisa sembuh. Iya, jadi dari analisa kita bahwa orang kena pasung itu kan karena merasa dirinya terzolimi, merasa dirinya tidak dimanusiakan, tidak adil, sehingga dia melakukan hal-hal yang reaktif. Nah, ketika kita masukkan dia di puskesmas kita dengan pelayanan dokter spesialis juga, dilayani dengan baik, dikasih sentuhan-sentuhan humanisme, akhirnya mereka bisa kembali. Saya bayangin tugas Anda nggak cukup mudah untuk itu sebenarnya. Nggak mudah sekali. Karena kan Anda perlu menganalisis, perlu seorang ahli kejiwaan juga tentunya. Dan ahli gizi, psikologi juga. Nah, terjawab ternyata sebenarnya tingginya stunting mungkin karena proses itu terjadi di sana. Benar nggak sih, Bang? Betul. Ya kan? Maka tiap tahun kita itu selalu buat yang namanya bedah rumah. Jadi per tahun lalu itu kurang lebih udah 10.000 rumah masyarakat Taput kita bedah. Artinya memiliki rumah yang layak huni, jamban dan juga sumber air yang layak untuk diminum. Gitu. Nah itu mungkin sekelumit ya, berapa detik kita berbicara tentang seperti apa yang sudah Abang kerjakan di Tapanuli Utara selama 2 periode. Kalau saya sih sebenarnya berpikirnya tugas Anda pasti cukup berat ya di sana ya. Saya juga melihat beberapa video yang pernah sampai ke saya beberapa tahun lalu. Itu juga medannya juga cukup luar biasa yang dilalui karena jalannya juga belum benar, jembatannya juga belum benar ada juga gitu ya. Tapi di segmen kedua ini kita nanti akan berbicara berbeda, Bang Nixon ya. Tapi kita harus break dulu. Dan nanti di segmen kedua di 085260779177 Anda nanti bisa bergabung bersama saya. Anda bisa telepon dan bisa langsung bertanya di program Sapa Netizen ini langsung kepada Bang Nixon Nababan. Kita kembali sesaat lagi.